Oke, kita sebelumnya sudah menyiapkan layout untuk menampilkan data playlistnya. Sekarang kita akan belajar menggunakan Volley. Volley yang di sini yang dimaksud bukan permainan bola volley, melainkan library Volley ya. Library Volley adalah library HTTP yang memungkinkan kita untuk melakukan koneksi melalui perantara internet ya, menggunakan format atau ini ya, metode HTTP yang tentunya mudah dipakai dan cepat. Oke, langsung saja teman-teman kalian tambahkan apa namanya dependensi volley-nya. Kalian bisa copy paste dari sini. Implementation scope Android bla bla bla. Kita akan masukkan ke dalam Gradle. Jadi di sini kita eh, buka Gradle modul ya, Gradle modul. Lalu di area sini, sorry, di bagian paling bawah ya, cemplungin volley-nya. Synchronize now, jangan lupa. Nah, setelah tuntas, ini kalian bisa, bila mau ya, ini bisa dirubah menjadi formatnya apa namanya katalog ya. Caranya Anda tinggal klik. Ini kebetulan di tempat saya tidak ada opsinya. Ah, ini ada opsinya ya. Replace with new library catalog declaration for Volley. Jadi nanti dirubah dengan format ini, tetap harus synchronize now ya, teman-teman ya. Nah, oke, kalau sudah sambil nunggu synchronize now-nya, kita lihat selanjutnya. eh di PPT kita lihat eh, nah Volley itu tentunya membutuhkan koneksi internetnya teman-teman. Kalau kalian bikin aplikasi yang memanfaatkan atau menggunakan resource-nya pengguna, kalian wajib membuat permissions-nya ya. Contohnya adalah resource yang dimaksud adalah internet. Kenapa? Karena internet mengkonsumsi eh, data, paket datanya atau data yang dimiliki, data internet yang dimiliki oleh pengguna. Oleh karena itu, izinnya harus ditulis dalam manifest. Teman-teman silakan dibuka manifestnya. Uses permissions internet. Nah, seperti itu. Uses permission Android, permissions internet. Jadi ini adalah yang saya maksud dengan kita meminta izin, oke, untuk akses internet. Kemudian tambahkan juga di dalam applications Android uses clear text traffic through. Teman-teman ini apa gunanya? Ya, jadi secara default aplikasi Android dilarang mengakses web service atau website non HTTPS ya. Dan karena kita masih ngedevelop dan website yang kita akses adalah localhost yang tentunya non HTTPS, maka kita akan akali dengan menggunakan uses clear text traffic. Artinya kita meminta Android untuk mengizinkan sementara akses ke non HTTPS. Tapi jangan coba-coba mengupload app ini ke Play Store ya, karena kalian akan di reject apabila masih pakai konfigurasi ini ya. Ini harus ditutup atau dihapus jika kalian mau mau upload ke Play Store. Oke, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, kemudian ini adalah metode string request yang akan kita pakai ya, miliknya Volley. Gampang saja, ada 4 parameter. Yang pertama adalah metodenya, bisa post atau get ya, ala-ala HTTP seperti itu. Kemudian URL-nya apa, kemudian callback jika sukses, serta callback jika gagal. Mari kita coba pakai teman-teman ya. Kita akan buka playlist fragment. Kenapa? Karena kita mau menampilkan datanya di dalam playlist fragment ya. Kalian buka playlist fragment yang belum diotak-atik. Perhatikan saya akan hapus bagian yang tidak saya butuhkan mulai dari komentar, to do, on create tidak saya pakai ya. Komponen objek juga tidak saya pakai karena saya tidak berniat untuk mengirimkan data apapun masuk ke sini ya. Ini adalah materi week 8, oke. Nah, di sini saya akan memulai dengan membuat bindingnya. Private let init var binding fragment fragment playlist binding. Oke. Jangan lupa diimport. Lalu yang bagian ini kalian tinggal binding sama dengan fragment
playlist binding dot inflate, masukkan inflatornya, kontainernya, dan yang ketiga adalah false. Ini tidak perlu, saya hapus, saya return ya. Tidak ada yang fancy ya. Ini hal yang pernah diajarkan yang sudah umum ya. Kita setup bindingnya. Oke. Setelah kalian men-setup bindingnya, kalian mulai memanggil volley ya. Dan ini alasannya saya letakkan di onResum karena apa? Karena saya kepengen di halaman playlist ini selalu retrieve data terbaru ketika aplikasinya atau activity-nya kondisinya ketutup, kebuka lagi, atau berganti aplikasi. Dan tentu saja life cycle yang dijalankan adalah on-resum selalu dijalankan berkali-kali gitu ya ketika terjadi perubahan ya configuration changes-nya terjadi. Nah, teman-teman saya masukkan ke dalam on-resum ya. Kalau saya masukkan ke on-create, dia akan volley-nya hanya akan dipanggil sekali pada saat diciptakan. Oke, on-resum seperti itu. Lalu kita panggil volley-nya. Caranya adalah simple. Siapkan sebuah queue ya. Volley sama dengan new request queue. Ini jangan lupa diimport ya. Poly.NewRequestQueue di sini Anda masukkan konteks. By the way, ada banyak cara mendapatkan konteks. Anda bisa pakai functionnya require context atau Anda bisa pakai activity-nya seperti ini untuk dapatkan konteks atau Anda bisa menggunakan bindingnya. Contoh binding.root.context untuk dapetin objek konteks. Jadi sembarang ya, terserah kalian mendapatkan konteksnya. Kalian mau pakai activity boleh, mau pakai require context juga boleh. Oke. Kemudian tentu saja kita punya URL. URL-nya kita masukkan HTTP alamat lokal. Nah, di sini kalian tidak boleh mengetik localhost ya, tidak bisa. Jadi maksud saya begini. Maksud saya jika kalian pakai emulator ya, pakai emulator, maka kalian tidak bisa menggunakan HTTP localhost ya untuk mengakses localhost yang ada di laptop masing-masing, di laptop Anda. Oleh karena itu, kalian ganti lokalnya menggunakan 10.022. Saya jelaskan setelah ini apa maksud dari 10.022. Nah, kemudian lanjutkan dengan eh, nama folder di htdocs-nya, music ya. Di tempat saya tadi adalah my music. Lalu lanjutkan dengan get playlist. Oke, ini salah ini ada get-nya ya, get playlist.php. Oke. Kemudian setelah itu siapkan sebuah objek string request. Saya ketik vol sr sama dengan string request seperti ini. Oke, tinggal kita import. Ada 4 parameter, teman-teman. Parameter pertama adalah metodenya apa? Metodenya kita gunakan objek request. Hati-hati ketika ngetik request. Ketika Anda ngetik request begini, ada macam-macam kelasnya. Kalian pilih yang berbau volley, yang ini ya, com android volley. Kemudian dot method dot post ya, itu yang kita lakukan di string request yang pertama. Parameter kedua adalah URL, parameter ketiga adalah callback kalau sukses, parameter keempat adalah callback kalau gagal. Nah, teman-teman, kalau di PPT bisa ditulis lengkap seperti ini: response.listener kurung kurang buka atau response.errorListener kurung kurang buka. Tapi kalau Kotlin sukanya menyingkat-nyingkat ya. Jadi header functionnya itu bisa dihilangkan jadi simple seperti ini, kurung kurang, jadi lambda saja. Oke, teman-teman, yang saya harapkan di sini adalah kalau sukses, maka di sini di callback function sukses dia akan memiliki di dalamnya parameter yang namanya it. Coba teman-teman ketik it ya. Kemudian di hover mouse-nya di it itu nanti kelihatan apakah it. It itu adalah string. String yang tentunya berisi JSON string yang tadi kita lihat ya, kita coba di browser. Harusnya kalau ini jalan, it itu berisi JSON string dari getPlaylist.php. Oke, untuk testing testing pertama kita coba log saja. Log.d api result, it. Oke, sedangkan errornya juga log.e api result, it.message toString. Nah, ini. Jadi saya mengloketkan hasil dari volley kita. Nah, biasanya yang paling lupa itu adalah function queue.add ini. Nah,
di endingnya setelah kalian declare, kalian bikin konfigurasi string request-nya, ini harus dijadwalkan, diantrikan lebih tepatnya, diantrikan ke dalam volley request queue-nya supaya dieksekusi oleh volley-nya. Kalau lupa diantrikan, maka tidak akan muncul, tidak akan jalan volley-nya, teman-teman ya. Jadi kita antrikan. Nah, ini paling sering lupa. Oke, kenapa? Karena Volley cara kerjanya menggunakan sistem antrian. Jadi kalau aplikasi Anda punya 10 proses yang butuh internet, butuh connect ke suatu web service, maka harus dijadwalkan atau diantrikan. Oke. Nah, kayaknya sudah beres. Tinggal kita akan mencoba menjalankan menjalankan codingan ini ya. Kita akan coba ya. Tapi sebelumnya saya mau ngobrol dulu tentang 10022. Oke, 10022 adalah suatu gateway IP khusus untuk memungkinkan, memperbolehkan emulator kalian untuk mengakses web server yang ada di laptop kalian, ya. Jadi itu ya, jadi harus lalui 10022. Alasannya adalah karena emulator punya router atau firewall yang mengisolasi diri mereka terhadap lokal web server atau lokal host kita. Oke, jadi kita gunakan 10022. Itu alasannya. Nah, bagaimana dengan kalian yang pakai real device, yang pakai smartphone? Ya, jika kalian pakai emulator, pakailah 10022. Tapi jika kalian pakai real device, pakai HP sendiri, maka kalian harus mengganti 10022 itu dengan IP address laptop kalian. Oke, IP address laptop kalian. Dengan catatan, baik laptop maupun HP kalian itu harus berada di jaringan yang sama. Misalkan sama-sama connect ke suatu WiFi di rumah mungkin. Atau si laptop tethering dengan HP Anda. Nah, itu bisa juga. Intinya jaringannya harus sama. Oke. Jadi kita dapatkan nilai IP masing-masing laptop itu dengan mengetik perintah ipconfig di command prompt Windowsmu. Ya, nanti Anda akan dapetin suatu alamat IP address laptop masing-masing, tinggal kalian ganti di sini. 192.168.10.122. Setiap kali kalian berganti WiFi, maka kalian wajib harus mencari tahu IP yang baru, dan itu dilakukan terus-menerus. Jika kalian merasa itu tidak praktis ya, merepotkan, maka paling the best itu adalah kita upload web service-nya ke suatu domain yang publik ya, yang online 24 hour. Contohnya ubaya.cloud ya. Kalau kalian punya akses ke sana, ubaya.cloud, kalian upload ke sana sehingga ini sudah tidak mengandalkan IP lokal saja. Kita tinggal tuliskan IP static atau IP public yang tidak berubah, yang bisa kita akses seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kebetulan dari teman-teman sendiri ada yang web service, server lokal hostnya hanya bisa diakses menggunakan port tertentu, ya itu tidak masalah juga. Tinggal tambahkan saja titik dua nomor port. Ini contohnya, tambahkan nomor portnya. Oke. Nah, sekarang saatnya kita akan run ya codingannya ini. Saya akan apa namanya jalankan emulator. Oke, seperti biasa saya pakai yang paling enteng, which is Oreo, ya. Karena kalau pakai yang berat-berat, ya laptopnya lemot ya jadinya ya. Lagian ini saya sedang posisi recording ya teman-teman ya. Nah, ini ya, sambil kalian buka Logcat, oke, sambil dibuka Logcat. Nah, kemudian karena posisi volley kita ada di halaman playlist fragment, maka kita wajib pindah dulu ke playlist fragment yang ini, dan kita bisa mencari tahu di sini API result. Bisa diketik begitu ya di Logcatnya, API result, kemudian kita mau cek. Oke, oh ya maaf, ini saya luparan ya. Sorry, sorry. Ini bekas yang tadi ya, bekas sebelum saya run, masih aplikasi yang sebelum ada database-nya. Nah, sekarang kita coba build dulu, Gradle build running dulu. Oke, baik ya. Ini sukses run. Saya pindah ke halaman playlist dulu untuk men-trigger API result-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Kita ketik API result dan keluarlah semacam ini ya, semacam log ya, log D
status, sukses, dan seterusnya. Jika kalian bisa lihat seperti ini, berarti artinya em, emulator kalian sukses mengakses web service-nya. Tapi jika kalian tidak melihat apa-apa, silakan dicek kembali codingannya. Kemudian jika gagal connect itu coba kalian buka browser di emulator kalian lalu ketik 10022 ya. Kalau bisa munculkan dashboardnya XAMPP berarti tidak ada masalah dengan eh, apa namanya koneksi atau URL-nya. Oke, teman-teman seperti itu. Ya, kalau kalian kebetulan melihat di loket ada error semacam ini, JavaNet socket bla bla bla, silakan solusinya adalah kita uninstall aplikasinya lalu kita jalankan ulang. Ya, jadi apa yang terjadi? Ya, kita sukses connect ke app localhost kita, ya. Metodenya, URL-nya, kemudian respons sukses dan respons failure-nya kita sediakan, kita jadwalkan ke dalam queue. Sebenarnya yang terjadi adalah ada dua thread yang berjalan, teman-teman. Ya, ada yang namanya cage thread dan adanya network dan ada yang namanya network thread. Jadi, Volley akan cek kalau kalian sudah pernah connect ke URL yang sama, Poli akan mencoba ngeload dari Gates. Tapi kalau itu baru atau jarang kalian buka ya, walaupun sudah ada tapi sudah lama tapi jarang dibuka, dia akan ngakses kembali menggunakan network thread connect ke server kembali. Jadi yang terjadi di sini adalah ada dua thread yang berjalan ya. UI thread adalah thread di mana kita handle UI, logic UI dan do something dengan UI. Lalu kita trigger volley-nya di thread level UI. Kemudian volley akan automatically membuat thread baru, thread IO ya, jalannya di thread input output supaya tidak mengganggu jalannya UI. Jadi Anda bayangkan kalau volley ini tetap berjalan di UI, maka yang terjadi adalah programmu akan ngehang, nyantol, nunggu volley-nya selesai connect ke server. Dan itu sangat buruk untuk UX. Makanya itu connect API oleh Volley ini dihandle di thread terpisah, di thread yang namanya IO. Oke. UI thread masih bisa diakses dengan leluasa, responsif. Kalian bisa klik sana, scroll sana di aplikasinya. Nah, apabila Volley sudah mendapatkan hasil, get result, dia akan mengupdate UI. Misalkan contoh kasus kita hanya nampilkan loket ke layar tanpa harus mengganggu UI thread kalian, mengganggu interaksi user dengan UI kalian.